Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan materi masih tentang teks anekdot, yaitu tentang struktur teks anekdot. Jadi, secara singkat, teks anekdot itu dibagi atas 3 strukturnya. Jadi, kalau struktur kita punya badan, itu strukturnya dimulai dari kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau si anekdot, secara singkat, strukturnya itu dimulai dari orientasi atau pendahuluan. Lalu ada krisis atau konflik, serta penutup. Ingat ya, kalau struktur itu berkaitan dengan dimulai dari atas ke bawah, atau dari bawah ke atas itu namanya struktur. Jadi kalau lengkap, dia teks anekdot itu ada 5 strukturnya. Dimulai dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, koda, dan kesimpulan. Jadi secara sederhana, kalau bagian orientasi itu merupakan pendahuluan atau pengenalan cerita. Masih ingat teks minggu lalu tentang dosen yang merangkap sebagai pejabat? Itu bagian orientasinya itu adalah bagian antara si Tono dan si Udin yang duduk-duduk di kantin. Itu pendahuluannya. Lalu konfliknya itu berkaitan dengan masalah yang dibahas. Lalu penutupnya itu bagaimana? Penutup itu biasanya ada di akhir cerita. Oke, bisa dilihat ini adalah contoh dari teks dosen yang menjadi pejabat. Bagian orientasi itu hanya bagian 2 baris di atas ya. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Itu bagian orientasi atau pengenalan cerita. Lalu krisis atau masalahnya itu ada di percakapan antara si Tono dan si Udin mengenai kenapa sih dosen itu kalau ngajar nggak pernah berdiri, selalu duduk. Dan reaksi itu bagian penutupnya, jadi jawaban atas pertanyaan atau masalah di bagian krisis tadi. Jadi kalau dia berdiri, dia takut kursinya diduduki oleh orang lain karena dia selain sebagai dosen, dia juga sebagai pejabat. Jadi sifatnya pejabat itu nempel di sifatnya dia sebagai dosen. Nah, kalau struktur yang lengkap, ini beda teksnya. Bisa dibaca sendiri, ini ada tentang aksi maling yang tertangkap CCTV. Jadi abstraksinya itu ada seorang warga yang melapor karena kemalingan. Ingat ya, abstraksi itu masih bagian dari pendahuluan. Lalu orientasinya, Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung. Itu masih masuk ke pengantar atau pendahuluan cerita. Lalu krisisnya gimana? Dia kemalingan, tapi kok beruntung, katanya gitu. Iya Pak, saya beruntung karena CCTV-nya merekam dengan jelas. Jadi saya bisa melihat dengan jelas siapa malingnya. Nah, lalu masalah lagi, sudah minta izin belum dengan malingnya? Terus sebagai reaksi, belum. Dia heran kan yang melaporkan ini kepada polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Loh, jadi letak lucunya di mana? Dia melaporkan bahwa dia kemalingan, namun dia juga tidak punya izin untuk merekam si maling karena itu ilegal. Jadi dia yang melapor, dia yang ditangkap. Itu dia akhirnya. Sampai sini paham? Ya, hari ini sangat mudah materinya untuk mempelajari tentang identifikasi dari strukturnya. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa secara singkat, strukturnya itu dimulai dari orientasi, krisis, reaksi. 3. Orientasi, krisis, dan reaksi. Tapi kalau dia yang lengkap, dia punya abstrak, orientasi. Itu masih sebagai pendahuluan. Lalu yang intinya itu masih di krisis, dan yang terakhir adalah reaksi atau simpulan, itu merupakan bagian dari penutup. Sampai sini pelajarannya sudah selesai. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua.